Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiki selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang fraud dan errors. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Stianingrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Farnolia Praja, NPM akhir 89. Perkenalkan, nama saya Nizara Nampacahyani dengan NPM 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM 026. Perkenalkan, yang pertama yaitu ada ice trade. Jadi atau biasanya disebut dengan ancaman ice. Jadi dalam ice ini terdapat 4 jenis ancaman yang dihadapi perusahaan yang ada pada tabel ini. Yang pertama yaitu ada bencana alam dan politik. Nah, contohnya yaitu ada api ataupun panas yang berlebihan, lalu ada banjir, gempa bumi, dan longsor, badai, tornado, badai salju, dan hujan es. Lalu yang kedua yaitu ada software errors dan equipment malfunction. Yaitu contohnya yaitu ada perang dan serangan dari teroris, lalu ada kegagalan perangkat kegagalan dari hardware maupun software, lalu ada sistem operasi yang crash, lalu ada pemadaman listrik dan fluktuasi, lalu ada kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Lalu ada tindak yang ketiga ada unintentional act atau tindakan yang tidak sengaja. Contohnya ya ada kecelakaan yang disebabkan oleh kecelakaan manusia, kegagalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih atau diawasi. Juga sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak dapat menangani tugas yang dimaksudkan. Lalu yang terakhir yang keempat ada intentional acts atau tindakan yang sengaja. Contohnya itu ada sabotase, lalu ada salah terhadap representasi, penggunaan palsu atau pengungkapan data yang tidak sah, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, penipuan komputer, serangan, rekayasa sosial, dan lain sebagainya. Next. Yang selanjutnya ada and political disaster. Ini meliputi bencana
bencana alam dan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, badai topan, tornado, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bencana alam dan politik ini dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut. Misalnya, banjir di Chicago itu menghancurkan 400 pusat proses data. Lalu ada serangan teroris di World Trade Center di New York dan gedung kedua di Oklahoma City menghancurkan atau mengganggu semua sistem di gedung tersebut. Next. Nasional. Nah, kesalahan perangkat lunak, kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat, kegagalan hardware, pemadaman listrik dan fluktuasi serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan jenis ancaman yang kedua. Nah, sebuah studi federal memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat perangkat lunak mencapai hampir 60 dolar miliar. Lebih dari 60% perusahaan yang diteliti mengalami kesalahan perangkat lunak yang signifikan. Nah, contohnya yaitu meliputi lebih dari 50 juta orang di timur saat ini tidak mendapatkan pasokan listrik ketika sistem kontrol industri di sebagai jaringan listrik mati. Dan beberapa daerah tidak mendapatkan pasokan listrik selama 4 hari. Jadi kerugian akibat pemadaman listrik tersebut mencapai sekitar 10 miliar dolar. Lalu ada akibat kesalahan dari sistem pemajakan California gagal mengumpulkan pajak bisnis sebesar 635 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada unintentional errors atau kesalahan yang tidak disengaja. Jadi terdapat 3 ancaman tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja merupakan risiko terbesar bagi sistem informasi dan menyebabkan kerugian dolar terbesar. Tindakan yang tidak disengaja disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih atau diawasi. Nah, pengguna kehilangan atau salah menaruh data dan secara tidak sengaja menghapus atau mengubah berkas, data, dan program. Operator komputer dan pengguna memasukkan masukan yang salah atau masukan yang keliru dan menggunakan versi program yang salah atau berkas data yang salah atau salah menaruh berkas terhadap serangan atau tidak mampu menangani tugas yang dimaksudkan. Next. Selanjutnya ada intentional act atau tindakan yang disengaja. Tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk menghancurkan suatu sistem atau beberapa komponen. Nah, ancaman keempat adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase yang merupakan penghancuran atau kerusakan yang disengaja terhadap suatu sistem. Sistem informasi semakin rentan terhadap serangan. Contoh dari tindakan yang disengaja adalah dalam periode 3 tahun terakhir, jumlah jaringan yang disusupi meningkat 700%. Nah, para ahli percaya jumlah insiden sebenarnya 6 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena menyerang komputer, karena perusahaan cenderung tidak melaporkan pelanggaran keamanan. Sistematik memperkirakan bahwa
peretas menyerang komputer lebih dari 8,6 juta kali per hari. Satu perusahaan keamanan komputer melaporkan bahwa dalam kasus yang mereka tangani yang dilakukan oleh peretas Tiongkok, 94% dari perusahaan yang menjadi sasaran tindakan menyadari bahwa sistem mereka telah disusupi sampai orang lain memberitahu mereka. Berkas teks yang dibuat oleh situs web dan simpanan di hard drive pengunjung, cookie menyimpan informasi tentang siapa pengguna dan apa yang telah dilakukan pengguna di situs tersebut. Pencuri dunia nyata telah mencuri kenyataan intelektual senilai lebih dari $1 triliun dari berbagai bisnis di seluruh dunia. Next. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu fraud. Fraud di sini memiliki arti yaitu penipuan atau kecurangan. Yang memiliki arti yaitu suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Pelaku penipuan ini sering disebut sebagai penjahat kerah putih, yaitu orang dalam yang berpengetahuan luas. Ada banyak jenis penipuan atau kecurangan, seperti korupsi, yaitu perilaku yang tidak jujur yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak sah, tidak bermoral, atau tidak sesuai dengan standar etika. Serta penipuan investasi, yaitu tindakan memutarbalikkan fakta atau menghilangkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis dengan risiko kecil atau tanpa risiko. Next. Terdapat dua jenis penipuan yang penting bagi bisnis. Yang pertama, penyalahgunaan aset serta penipuan pelaporan keuangan. Untuk penyalahgunaan aset, yaitu pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Penipuan pelaporan keuangan, Komisi Tradeway mendefinisikan pelaporan keuangan yang curang sebagai tindakan yang disengaja atau sembrono yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Komisi Tradeway merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi pelaporan keuangan yang curang. Yang pertama, dengan membangun lingkungan organisasi yang berkontribusi terhadap integritas keuangan proses pelaporan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang ketiga, menilai resiko kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan. Yang keempat, merancang dan menerapkan pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencegah pelaporan keuangan yang curang. Di sini terdapat pernyataan standar audit atau SAS nomor 99 yang mulai berlaku pada Desember 2022. Di sini mengatur beberapa langkah yang harus dilakukan auditor dalam mempertimbangkan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Yang pertama, dengan memahami penipuan agar dapat mengaudit dengan efektif. Yang kedua, dengan membahas resiko salah saji material yang bersifat curang saat merencanakan audit. Yang ketiga, dengan mengumpulkan informasi melalui bukti, wawancara, dan pengujian catatan. Yang keempat, dengan mengidentifikasikan, menilai, dan menanggapi resiko berdasarkan bukti yang diperoleh. Yang kelima, mengevaluasi hasil pengujian audit terkait indikasi kecurangan. Yang keenam, dengan mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan kepada manajemen dan komite audit. Dan yang ketujuh, dengan memperhatikan dampak teknologi terhadap resiko penipuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu siapa sih pelaku penipuan dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, beberapa pelaku penipuan merasa tidak puas dan tidak senang dengan pekerjaan mereka dan ingin membalas dendam terhadap atasan mereka. Yang mana karyawan itu adalah karyawan yang melakukan hal tersebut adalah karyawan yang berdedikasi, bekerja keras, dan terpercaya. Nah, sebagian besar mereka itu tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan mereka adalah anggota masyarakat yang jujur, dihargai, dan dihormati. Dengan kata lain, mereka adalah orang baik yang melakukan hal-hal buruk. Nah, pelaku penipuan komputer biasanya lebih muda dan memiliki lebih banyak pengalaman dan keterampilan komputer. Nah, sebagian dimotivasi oleh rasa ingin tahu, pencarian pengetahuan, keinginan untuk mempelajari cara kerja berbagai hal, dan tantangan untuk mengalahkan sistem.
Nah, sebagian menendang tindakan mereka sebagai permainan, bukan sebagai perilaku tidak jujur. Nah, sebagian lainnya melakukan penipuan komputer untuk mendapatkan pengakuan di komunitas peretas. Jadi semakin banyak pelaku penipuan komputer yang sifatnya lebih predatoris dan berusaha mengubah tindakan mereka menjadi uang. Nah, pelaku penipuan ini lebih seperti penjahat kera biru yang ingin memangsa orang lain dengan cara merampok. Bedanya, mereka menggunakan komputer bukan senjata api. Nah, selanjutnya yaitu segitiga penipuan. Nah, bagi sebagian besar pelaku penipuan predator yang dibutuhkan oleh penipu hanyalah kesempatan dan pola pikir kriminal yang memungkinkannya melakukan penipuan. Bagi sebagian besar pelaku penipuan pertama kali, ada 3 kondisi yang muncul saat penipuan terjadi. Yang pertama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, tekanan sendiri adalah dorongan atau motivasi seseorang melakukan penipuan. Nah, 3 jenis tekanan yang mengarah pada penyalahgunaan ditunjukkan dalam gambar berikut, yaitu segitiga tekanan karyawan. Nah, kemudian dirangkum dalam tabel berikut, yang mana tekanan dapat menyebabkan penipuan karyawan. Pada kolom finansial, hidup melampaui batas kemampuan, hutang atau biaya pribadi yang tinggi, gaji pendapatan yang tidak memadai, peringkat kredit buruk, kerugian finansial yang besar, investasi yang buruk, penghindaran pajak, serta kuota target yang tidak masuk akal. Kemudian pada kolom emosional, yaitu keserakahan yang berlebih, ego, kesombongan, dan ambisi. Kemudian kinerja tidak dikenali, ketidakpuasan pekerjaan, takut kehilangan pekerjaan, kebutuhan akan kekuasaan atau kendali, ketidaksesuaian yang nyata dan disengaja, ketidakmampuan untuk mematuhi atau menghormati peraturan, tantangan mengalahkan sistem, rasa iri atau dendam terhadap orang lain, perlu menenangkan kompetisi keuangan, serta paksaan oleh atasan atau manajemen puncak. Kemudian pada kolom terakhir yaitu gaya hidup, di mana kebiasaan berjudi, kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol, hubungan seksual, dan tekanan keluarga atau teman sebaya. Nah, di sisi lain, tekanan juga dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan, yang mana pada karakteristik manajemen, mana etika manajemen yang dipertanyakan, gaya manajemen dan rekam jejak, kemudian perakiraan pendapatan, standar kinerja, metode akuntansi, atau program insentif yang terlalu agresif, kemudian kompensasi insentif yang signifikan berdasarkan pencapaian tujuan yang terlalu agresif, tindakan atau transaksi manajemen tanpa justifikasi bisnis yang jelas, kemudian kepekaan berlebihan terhadap dampak perlakuan akuntansi alternatif terhadap laba per saham, dan lain sebagainya. Kemudian pada kolom kondisi industri, yang mana terdapat industri yang sedang menurun, perubahan industri atau teknologi yang menyebabkan menurunnya permintaan atau keusahan produk. Selanjutnya, persyaratan regulasi baru yang mengganggu stabilitas atau profitabilitas keuangan. Kemudian persaingan yang signifikan atau kejenuhan pasar dengan margin yang menurun. Dan yang terakhir, perubahan atau penyesuaian pajak yang signifikan. Kemudian pada kolom terakhir yaitu finansial, terdapat tekanan yang kuat untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pendapatan. Selanjutnya, masalah arus kas yang signifikan, yaitu kesulitan yang tidak biasa dalam menagih piutang atau membayar hutang. Kemudian kerugian yang besar, resiko yang tinggi atau tidak diversifikasi, ketergantungan yang tinggi terhadap utang atau perjanjian utang yang terlalu ketat. Kemudian ketergantungan yang besar pada produk baru atau yang belum terbukti garis. Yang selanjutnya yaitu keusangan inventaris yang parah dan penumpukan inventaris yang berlebihan, dan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yaitu penipuan komputer. Nah, penipuan komputer adalah segala bentuk penipuan yang memerlukan teknologi komputer untuk melakukannya, yaitu meliputi yang pertama, pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Nah, yang kedua yaitu pencurian aset yang ditutupi dengan mengubah catatan komputer,
Dan yang ketiga yaitu memperoleh informasi atau harta berwujud secara ilegal menggunakan komputer. Nah, selanjutnya yaitu alasan mengapa komputer ini sangat rentan terhadap penipuan. Yang pertama yaitu orang yang membobol berbasis data perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengubah data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dan seringkali hanya meninggalkan sedikit bukti. Yang kedua yaitu penipuan komputer bisa jauh lebih sulit dideteksi daripada jenis penipuan lainnya. Yang ketiga, beberapa organisasi memberikan karyawan, pelanggan, dan pemaksa akses ke sistem mereka, di mana jumlah dan variasi titik akses ini secara signifikan meningkatkan risiko. Selanjutnya, program komputer hanya perlu dimodifikasi satu kali secara ilegal agar dapat beroperasi secara tidak semestinya, hanya berlaku selama masih digunakan. Dan selanjutnya yaitu komputer pribadi atau PC itu rentan. Nah, di mana sulit untuk mengontrol akses fisik ke setiap komputer pribadi yang mengakses jaringan dan datanya dapat hilang, dicuri, atau salah tempat. Selain itu, penggunaan komputer pribadi umumnya kurang menyadari pentingnya keamanan kontrol. Jadi semakin banyak penggunanya yang sah, semakin besar resiko serangan pada jaringan. Dan yang terakhir yaitu sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik, yaitu keandalan, kegagalan peralatan, ketergantungan pada daya, kerusakan akibat air atau kebakaran, kerentanan terhadap gangguan, dan interupsi elektromagnetik dan penyadapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cik. Oke, bisa langsung di next saja. Soalnya udah dijelasin oleh rekan saya sebelumnya tadi, yang computer fraud. Oke, kita ke pengklasifikasian komputer fraud. Nah, itu ada 5. Pertama ada input fraud, yaitu cara paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan melalui komputer adalah mengubah atau memalsukan input komputer. Kedua ada processor fraud, yaitu mencakup penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian. Ketiga ada komputer instruction fraud, yaitu meliputi pemalsuan perangkat lunak dan perusahaan penyalinan perangkat lunak secara ilegal. Keempat ada data fraud, yaitu penggunaan, penyalinan, penelusuran, atau hal-hal yang berbau dengan data yang dilakukan secara ilegal. Yang kelima, itu ada output fraud, atau penipuan yang bisa memalsukan output yang tanpa autentik yang sangat sulit diidentifikasi. Boleh di next. Oke, bagaimana cara mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan komputer fraud tersebut? Pertama itu ada mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, yaitu dengan ada beberapa cara, yaitu menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Kedua ada mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko yang meminimalkan kemungkinan penipuan. Ketiga, mendapatkan dukungan dan persetujuan dari Dewan Direksi. Kemudian ada meningkatkan kesulitan melakukan penipuan, yaitu ada beberapa caranya, itu ada mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, memisahkan fungsi akuntansi dari otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Dan ketiga ada menerapkan pemisahan tugas yang tepat antara fungsi dan sistem. Boleh di next. Kemudian ada meningkatkan metode deteksi. Itu ada beberapa caranya. Pertama ada mengembangkan dan menerapkan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan dan menilai proses dan kontrol yang dapat mencegah dan mendeteksi potensi penipuan. Kedua ada membuat jejak audit sehingga transaksi individual dapat dilacak melalui sistem ke dalam laporan keuangan. Ketiga ada melakukan audit eksternal dan internal secara berkala.
Dan terakhir ada mengurangi kerugian akibat penipuan dan kesalahan. Yaitu ada beberapa cara. Pertama ada mempertahankan asuransi yang memadai, mengembangkan rencana kontingensi, pemulihan bencana, dan kesinambungan bisnis yang komprehensif. Dan terakhir ada menyimpan salinan cadangan program dan file data di lokasi luar kantor yang aman. Di next. Mungkin cukup sekian Pak Vicky dan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.